Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang permasalahan-permasalahan pada kompresor. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Anggota kami beranggotakan yaitu Faisal Fitra, Muhammad Nabil Sesendri, dan Diola. Ya, kompresor. Kompresor adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memaparkan fluida gas atau udara. Kompresor biasanya menggunakan motor listrik maupun diesel ataupun bensin yang menjadi sebagai tenaga penggeraknya. Prinsip kerjanya yaitu dapat dilihat mirip dengan paru-paru kita manusia. Misalnya, ketika seorang mengambil napas dalam-dalam untuk menghirup api lilin, maka ia akan meningkatkan tekanan udara di dalam paru-paru sehingga menghasilkan udara bertekanan yang kemudian digunakan atau dihembuskan untuk meniup api lilin tersebut. Jenis-jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu kompresor dinamis, dan kompresor pembinaan positif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kompresor angin tidak bisa untuk mengisi. Permasalahan yang pertama atau permasalahan yang paling mendasar yaitu permasalahan pada pompa, yang mana intake valve atau klep pada pompa bermasalah. Intake valve itu kan fungsinya untuk memungkinkan udara masuk ke dalam pompa dan menghalangi udara keluar untuk berputar balik. Tapi ketika katup tidak ditutup dengan benar oleh pompa, maka udara tidak masuk secara sempurna. Nah, yang kedua itu tentang piston ring bermasalah. Di pompa kompresor udara ada piston di dalamnya. Di piston terdapat ring piston yang menghalangi kebocoran udara dari area piston. Jika ring piston bermasalah, maka udara akan bocor dari pompa. Nah, yang ketiga itu gasketnya yang bermasalah atau pompa atau gasketnya bermasalah. Jadi kebocoran pada sela-selanya. Jadi ada kemungkinan angin akan berhembus ke sana kemari. Dan untuk cara menyelesaikannya, yang pertama, yang paling utama yaitu bersihkan filter. Jika Anda memiliki filter udara kotor, maka akan menyumbat dari sisi pompa tersebut atau dari sisi kompresor tersebut atau udara yang melalui pompa. Nah, ketika sudah jelas permasalahannya pada pompa, yaitu kita harus melakukan tes pada pompa untuk menemukan kebocoran atau pada masalah lain. Pertama, kosongkan tangki dengan menguras udara keluar, kemudian tutup outlet tangki sehingga udara hanya bisa masuk, kemudian atur potongan yang Anda inginkan dan kurangi tekanan di skala tekanan. Sekarang nyalakan kompresor dan catat waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut. Untuk problem berikutnya yaitu kompresor yang bergetar berlebihan. Nah, untuk penyebabnya sendiri yang pertama adalah permukaan kompresor tidak rata dan stabil yang menyebabkan kompresornya bergetar berlebihan. Nah, untuk solusinya yaitu dengan meletakkan kompresor di tempat yang stabil dan juga rata. Untuk penyebab yang kedua yaitu adalah flywheel dan pulley tidak lurus atau tidak center. Nah, dilihatnya dengan dari salah satu sisi bisa dari atas dan sejajar antara pulley berada di depan atau flywheel ada di depan. Nah, dengan begitu kita bisa melihat gerakan atau putaran dari pulley atau flywheel tersebut. Jika emang bergoyang ke kanan atau kiri atau berarti menandakan bahwa pulley atau flywheel itu tidak berputar dengan lurus gitu, yang menyebabkan keduanya bisa menyebabkan getaran yang berlebihan. Untuk solusinya yaitu ganti flywheel dan ganti pulley jika emang diantara keduanya mengalami kebengkokan atau sudah tidak lurus lagi. Nah, untuk yang penyebab yang ketiga yaitu adalah belt terlalu kendor atau kaku. Nah, penyebabnya adalah umur. Karena semakin lama belt digunakan, maka kekakuan atau kelenturan dan juga kekencangan atau tension akan berkurang gitu semakin lamanya waktu penggunaan. Maka oleh sebab itu sebelum mengganti, alangkah baiknya kita mengetahui spek
dan melakukan pengukuran sesuai dengan yang ditentukan dan mengganti komponen atau belt tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk penyebab yang berikutnya yaitu adalah bearing yang aus, sehingga gesekan berlebihan terjadi pada saat kompresor beroperasi yang menyebabkan getaran yang berlebihan, dan juga bisa terjadi kemungkinan rusaknya atau bengkoknya dari crankshaft pada kompresor, sehingga putarannya menjadi tidak stabil dan menghasilkan getaran yang besar. Seperti yang terlihat pada gambar nomor 136 dan 137 adalah gambar bearing, dan untuk nomor 132 adalah gambar crankshaft. Untuk mengetahui keduanya ada kerusakan atau tidak, alangkah baiknya dibawa ke bengkel untuk mengetahui kondisi dari kompresor Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal atau penyebab yang bisa terjadi pada kompresor. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Al-Satafi Firdaus, dan saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kompresor. Jadi, kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampet, yaitu gas atau udara. Tujuannya itu untuk meningkatkan tekanan dan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab atau hal-hal yang bisa terjadi. Salah satu hal-hal yang bisa terjadi pada kompresor yaitu kompresor mengalami overheating atau kelebihan panas. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung mengapa kompresor mengalami overheating. Yang pertama itu daya hisapnya lemah. Salah satu faktor yang membuat kompresor menjadi cepat panas yaitu daya hisapnya yang lemah. Jadi, karena daya hisap yang lemah, mesin kompresor akhirnya bekerja ekstra berat untuk memompa angin dan membuat mesinnya cepat panas. Dan ada beberapa penyebab kompresor memiliki daya hisap yang lemah. Yang pertama itu komponen yang dipasang tidak benar atau kurang pas dan kurang kencang, adanya kesalahan settingan pada alat ukurnya, alat pendingin yang rusak atau hilang, dan saringan atau filter yang kedua itu tekanan angin keluar terlalu berlebihan. Faktor kedua yang membuat mesin kompresor Anda cepat panas yaitu dari sisi angin yang keluar. Jadi tekanan angin yang dikeluarkan kompresor Anda terlalu berlebihan. Jadi tangki menjadi cepat kosong dan tidak sesuai dengan standar kerja kompresor tersebut. Hal tersebut berakibat mesin kompresor menjadi bekerja ekstra karena seringnya mati dan nyala. Karena sering mati dan nyala, jadi mesin akan menjadi cepat panas. Dan ada beberapa hal yang terkait pada hal tersebut. Yang pertama itu gulungan koil yang kotor, saluran pembuangan atau keluaran air yang tidak terpasang dengan benar, penyumbatan udara pada kondensor, kipas kondensor yang tidak stabil, dan kondensor yang berukuran lebih kecil atau tidak standar. Hal-hal tersebut harus sering kita lakukan pengecekan untuk menjaga kompresor Anda tetap pada performa yang baik. Lalu yang ketiga itu ruangan yang panas. Jika kompresor Anda diletakkan pada ruangan tertutup yang kurang ventilasi, mesin kompresor akan menjadi cepat panas karena kurangnya udara yang mengalir pada ruangan tersebut. Oleh karena itu, bekerjalah di ruangan yang baik memiliki aliran udara yang baik, sehingga bagus untuk pernafasan dan juga kinerja mesin kompresor Anda. Yang keempat itu umur kompresor. Jadi jika memang ada kompresor Anda, oleh karena itu gantilah spare part utama dari mesin kompresor Anda dengan yang baru agar mesin kompresor Anda dapat kembali bekerja dengan normal. Tapi gunakanlah selalu spare part yang asli dan dari produsen kompresor Anda. Dan yang kelima itu jarang ganti oli. Nah, salah satu alasan kenapa si kompresor itu sering mengalami panas berlebihan itu karena jarang ganti oli. Tentunya oli yang sudah lama itu bisa mengakibatkan
mesin akan menjadi menggerak dan bahkan bisa mengeras. Dengan begitu, piston mesin Anda akan mengalami gesekan dan menjadi cepat panas dan dapat mengeluarkan asap. Oleh karena itu, gantilah secara rutin agar si kompresor itu dapat bekerja dengan baik dan performanya tetap terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi mesin kompresor panas yang berlebihan. Yang pertama itu fokus pada sirkulasi udara. Yang kedua itu cek oli dan filternya. Yang ketiga itu ganti spare part yang rusak. Nah, hal-hal 3 di atas itulah yang dapat mengatasi agar kompresor Anda tidak mengalami overheating atau panas berlebihan.